Dekopinda Gianyar menggelar kegiatan serangkaian Hari Jadi Koperasi ke-75 bertempat di Aula SMKN 1 Sukawati pada Senin tanggal 18 Juli tahun 2022. Acara dihadiri Sekda Gianyar, Kepala Dinas Koperasi dan para pengurus koperasi se-Kabupaten Gianyar. Hari Jadi Koperasi kali ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Gianyar Ketut Saban dan penyerahan bantuan tali kasih sebesar 2 juta rupiah yang merupakan donasi dari para anggota Dekopinda Gianyar. Bantuan tersebut diserahkan kepada kaum difabel yang tergabung dalam Pertuni Kabupaten Gianyar. Peringatan hari ulang tahun koperasi ini sekaligus menjadi momentum bersilaturahmi dengan seluruh gerakan koperasi, momentum mempererat diri dalam mengarungi lembaga keuangan sekaligus introspeksi diri menuju kesejahteraan. Ketua Dekopinda Kabupaten Gianyar I Ketut Saban ketika ditemui News Yes pada sela-sela puncak Hari Koperasi menyatakan kegiatan diisi dari awal Juli berupa Bintek Tata Kelola Koperasi dengan tema Service Excellent. Dikatakan makin baik servis maka makin banyak yang tertarik bergabung dengan koperasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pihaknya juga bergabung dengan perusahaan digitalisasi dan Bank BPD Bali. Secara umum pertumbuhan koperasi di Gianyar stagnan, aset dan sisa hasil usaha cenderung turun. Karena situasi pandemi koperasi terus berupaya tetap bertahan meskipun belum untung sepenuhnya. Terkait jumlah koperasi, Saban mengatakan jumlah koperasi di Gianyar 1277 sampai Maret tahun 2022. Koperasi aktif 857, sisanya ada yang tidak beroperasi dan tahap pemulihan pembinaan. Dekopinda terus berupaya untuk berperan dalam mengoptimalkan koperasi di tengah kelesuan ekonomi. Salah satunya bekerja sama dengan Pemda Gianyar dalam meningkatkan SDM koperasi dengan menggelar diklat pengawasan. Dekopinda terus mendorong koperasi-koperasi di Gianyar untuk segera menerapkan digitalisasi dalam sistem operasionalnya. Karena pemerintah mendorong sektor perbankan menuju transaksi non-tunai. Dan hal itu juga untuk menjawab kebutuhan anggota akan pelayanan yang cepat, aman, transparan dan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Tidak bisa berpaku pada baru bisa berkomputerisasi dari segi laporan. Bagaimana kita bertransaksi dengan pihak-pihak ekstern seperti bank, seperti anggota kita, seperti LPD. Ini kan harus dilaksanakan sistem digitalisasi sehingga itu bisa kita format akun virtualnya ke bank masing-masing sehingga itu lebih gampang. Transaksi bisa dari Android sudah kita bisa jadikan transaksi. Sementara Ketua Panitia Nyoman Arjawa menjelaskan sebagai wujud kepedulian sosial, seluruh anggota Dekopinda Kabupaten Gianyar telah berdonasi untuk membantu masyarakat disabilitas agar mereka bisa sedikit tidaknya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu kinerja organisasi mereka yakni Pertuni Gianyar. Kami setiap ada kegiatan itu kalau bisa momen-momen tertentu bisa dimanfaatkan bahwasanya bisa membantu sesama. Salah satunya tadi dalam rangka ulang tahun Koperasi ke-75 yang dipusatkan di Gianyar, di Kabupaten Gianyar, itu kita spontanitas tadi dari gerakan koperasi, insan koperasi mengumpulkan dana solidaritas kepada penyandang disabilitas, baik Bakti Senanti yang ada di Siangan, begitu juga kepada Pertuni cabang Gianyar. Sementara itu Iwayan Arik Suwitra yang juga selaku Ketua Koperasi Agung Mandiri yang sudah menerapkan digitalisasi di koperasinya menyatakan digitalisasi merupakan wacana yang wajib digaungkan baik untuk gerakan koperasi dan jajarannya. Agar koperasi makin maju dan modern. Jika koperasi tidak menerapkan digitalisasi sudah pasti tertinggal. Untuk bisa tetap eksis mesti mengadopsi teknologi digital. Di Koperasi Agung digitalisasi telah digunakan dalam pembukuan, mobile banking, virtual account dengan sejumlah bank dan ATM. Kalau koperasi tidak melakukan upgrade, tidak merubah diri, mengikuti tren yang ada sekarang udah pasti akan ketinggalan. Ya kan? Jadi agar koperasi Gianyar bisa eksis dan tetap maju ke depannya, marilah kita sama-sama mengadopsi penggunaan teknologi digital ini agar koperasi Gianyar dapat lebih maju lagi.
Sementara itu Kadis Koperasi UMK Kabupaten Gianyar Iwayan Arsana yang hadir di acara itu berharap agar koperasi bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dalam hal ini digitalisasi. Selain itu kualitas SDM juga harus terus ditingkatkan agar bisa menerapkan tata kelola yang baik dalam operasional koperasi, sehingga koperasi menjadi sehat dan anggota makin percaya kepada koperasi. Ini adalah bagaimana pengurus itu betul-betul transparansinya dengan anggotanya. Anggota sangat penting sekali kita sampaikan sesuatu setiap perkembangan koperasi itu agar itu pengurus adanya satu keterbukaan yang maksimal kepada anggota. Karena koperasi itu semuanya kita berizinnya dari anggota oleh anggota untuk anggota. Jadi begitu pula pengawas, penekan pengawas kami sudah latih pengawas kemarin. Kami sertifikasi agar pengawas selama ini jangan hanya sekedar sebagai komponen lembaga, tetapi bagaimana pengawas itu menjalankan tugas fungsi kepengawasnya di mana pengawas. News Yes melaporkan.